Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, salah satu kebiasaan buruk yang membuat anxiety kita sulit sembuh. Dan kebiasaan buruk itu yaitu adalah kita sering googling, kita sering buka Google, kita sering baca-baca informasi yang mengerikan tentang penyakit-penyakit. Di pengalaman pribadi saya seperti itu. Tentu saja ini nggak semuanya, tapi umumnya yang saya ketahui seperti itu, termasuk diri saya. Kita sering buka Google dan kita seringnya mengait-ngaitkan tentang yang kita baca itu. Biasanya googlingan kita atau yang kita buka Google itu biasanya seperti ini: sensasi debar-debar, sensasi keliengan, sensasi ini itu penyakit apa sih biasanya muncul. Itu adalah ciri-ciri penyakit jantung, itu adalah ciri-ciri hipertensi, itu adalah ciri-ciri kanker atau yang macamnya dengan itu. Atau kita punya asam lambung, efeknya jika dibiarkan seperti apa, akan berbahaya, akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan biasanya umumnya kita akan terbawa oleh informasi itu, kita akan tertrigger, akan terbentuk atau terbawa oleh itu sehingga pikiran kita seperti ini. Waduh, jangan-jangan saya juga mengalami seperti itu. Waduh, jangan-jangan saya juga jantung karena ciri-cirinya mirip. Waduh, jangan-jangan saya juga kanker karena ciri-cirinya hampir sama. Dan ketika kita seperti itu, yang ada stres kita akan semakin tinggi. Ketika stres kita tinggi, tentu saja kita akan semakin kesulitan untuk mengatasi anxiety. Jadi salah satu kebiasaan buruk kita yaitu adalah kita buka Google dan membaca sesuatu penyakit yang berbahaya-berbahaya, yang buruk-buruk, yang seperti itu. Jadi sebaiknya ketika kita anxiety kita masih tinggi, kita hindari kebiasaan buruk itu, yaitu kita hindari atau kita kurangi yang namanya googling tentang penyakit yang aneh-aneh seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa menghindari total ya, karena kadang kita mendengar informasi dari teman atau dari orang tua itu langsung cerita di kuping kita. Jadi mau nggak mau kita terpaksa mendengar atau kita terpaksa dengar. Maka ketika kita sudah seperti itu, kita tetap ada caranya, yaitu adalah kita pahami, kita sadari bahwa untuk sampai kita bisa dipastikan kita mengalami jantung itu butuh proses panjang. Kita butuh rongsen, kita butuh EKG, kita butuh tes darah, dan butuh yang lain-lainnya, yang macam-macamnya. Kita butuh banyak untuk bisa memastikan bahwa kita penyakit jantung. Atau tentang penyakit lainnya yang teman-teman takuti. Entah jantung, paru-paru, kanker ginjal, liver, dan lain-lainnya. Jadi sebelum kita melakukan itu, sebelum kita melakukan cek, sebelum kita melakukan tes macam-macam, kita usahakan tetap santai, kita tenang saja. Karena memang nggak semuanya sama, nggak bisa semua itu disamakan, nggak bisa. Tidak semudah itu memastikan suatu penyakit butuh tahapan-tahapan panjang, jadi tenang saja. Jadi ketika kita terpaksa mendengar berita buruk seperti itu, ketika kita mendengar informasi seperti itu, kita tetap tenang saja. Modal kita yaitu adalah kita sadar, kita pahami bahwa untuk dipastikan mengalami penyakit kanker, mengalami gagal ginjal dan macam-macamnya itu kita butuh proses panjang, butuh tahapan yang perlu kita lewati. Jadi selama kita belum melewati semua itu, kita tetap tenang saja. Tapi bagi teman-teman yang mental dan hatinya cukup dewasa, mampu mengontrol, atau tidak terpengaruh oleh informasi tersebut, ya maka teman bebas googling gak ada masalah. Saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.